Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ila rasulillah habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cara mencari hadis dalam aplikasi Jawami'ul Kalim semampu kami, sepengetahuan kami, untuk memenuhi tugas kuliah di IAIN Bukit Tinggi dalam mata kuliah software hadis, yang alhamdulillah sudah dibagikan hadisnya oleh dosen kami masing-masing mahasiswa. Alhamdulillah, saya mendapatkan hadis tentang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhuni Hasan bin Ali, yaitu ketika Hasan bin Ali dilahirkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan di telinga Hasan bin Ali. Nah, langsung saja, bagaimana cara kita mencari hadis tersebut dalam aplikasi Jawami'ul Kalim. Nah, ini adalah tabel-tabel yang tampil yang di atas sini dari kata-kata ardun. Ardun yang ini. Kalau ini yang bahthun ini juga lain juga pembahasannya. Nah, ardun. Kita masuk yang ardun yang pertama. Yang di ardun ini ada yang pertama, yaitu bidayatul hadis, naw'us sunnah, hukmu 'alal hadis. Terus naw'ul hadis, turqul riwayah. Nah, di bidayatul hadis ini kita memasuki potongan hadis yang sudah diberikan. Adzana. Nah, kalimat pertama adzana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan. Nah, kalimat pertama adalah adzana. Coba kita cari dulu adzana itu. Terus kita tekan klik ardun. Sudah keluar. Nah, setiap hadis yang mempunyai kalimat adzana, semua hadis yang mempunyai kalimat adzana di dalamnya itu berjumlah, kita lihat di kirinya ada angkanya, itu berjumlah 86 hadis. Ada berjumlah 86 hadis yang di dalam hadis itu terdapat kata adzana. Namun itu bukan berarti itu hadis yang dimaksud oleh dosen kami, bukan. Tapi itu adalah hadis yang tentang adzana saja. Nah, coba kita masuk langsung saja. Nih, adzana fi udhuni. Adzana fi udhuni. Itu kan kalau potongan hadis dari adzana fi udhunil Hasan bin Ali. Langsung kita cari. Nah, ini dia. Keluar 3 hadis. Pertama, adzana fi udhunil Hasan bin Ali bisolati hina waladtuhu Al-Fatimah. Maaf, apa ini? Ada 3 hadis. Nah, mungkin ada yang bertanya, nau'us sunnah itu apa sih? Hukmul alal hadis apa? Nau'ul hadis apa? Turuqu riwayah itu apa? Coba kita coba dulu. Coba kita klik dulu. Di adzana tadi. Nau'us sunnah ini tidak bisa diklik. Tidak bisa. Nah, al-hukmu 'alal hadis. Al-hukmu 'alal hadis itu ada sahih dan hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Coba kita cari hadis sahih dan hasan. Kita klik, terus klik juga di ardun. Nah, semua hadis sudah keluar. Semua hadis yang mencakup kepadanya kata adzana itu yang berstatus hadisnya sahih dan hasan itu berjumlah 72 hadis. Itu tidak termasuk hadis maudhu', tidak termasuk hadis dhaif. Kalau yang dhaifnya, coba kita klik berapa sih hadis dhaif yang terdapat kata adzana. Nah, sudah keluar, yaitu ada 7 hadis. 7 hadis dhaif yang di dalamnya terdapat kata-kata adzana. Kalau di maudhu' berapa? Kita klik juga. Kita hilangkan tanda checklist di dhaif.
Terus kita ardu. Nah, hadis maudhu' yang terdapat kata-kata adzana itu ada 7 juga. Sebenarnya mencari hadis di Jawami'ul Kalim ini termasuk gampang. Maksudnya termasuk memudahkan kita mencari hadis. Mau kita cari hadisnya dhaif, mencari hadisnya yang sahih, tinggal klik saja dan tinggal cari. Kalau ini adalah macam hadisnya. Ada hadis qudsi dan ada hadis marfu'. Ada enggak hadis qudsi yang dalamnya terdapat kata adzana? Kita coba dulu. Qudsi. Apa? Nah, ada satu hadis. Satu hadis qudsi yang di dalamnya terdapat kata adzana. Kalau marfu', marfu' tentu 85. Sedangkan tadinya semua hadis totalnya ada 86 dikurangi qudsi 1, jadinya 85 hadis marfu' yang di dalam hadis itu terdapat kata-kata adzana. Nah, yang kedua kita masuk kepada bahath. Bahath. Di sini ada empat substansi. Yang pertama adalah bahthul am. Yang kedua, al-bahthu an rawin. Yang ketiga, al-bahthu an alimin. Yang keempat, al-bahthu an qaulin. Yang pertama, kita masuk kepada al-bahthul am. Di sini ada udkhul al-mufradat, tertib, al-khiyarat, na'ul bath. Di sini udkhul al-mufradat, kita masukkan kata-kata hadis tadi, potongan hadis tadi kita masukkan di sini. Yaitu awalnya tadi adalah adzana. Adzana fi udhunil Hasan bin Ali. Setelah kita memasukkan potongan hadis tersebut, kita tekan bahthul mutabiq. Bahthul mutabiq. Nah, di sini sudah keluar kata tammal bahthu. Artinya pencarian sudah selesai. Nah, keluarlah hadis-hadis di sini. Hadis yang adzana fi udhunil Hasan bin Ali ada di sumbernya itu ada di Jami' Tirmizi, Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal juga, Mustadrak, Sunan Kubra, Imam Bihaqi dan lain-lain. Jumlahnya ada 29 hadis. Nah, misalnya kita mencari hadis tersebut di kitab Bukhari misalnya, di Sahih Bukhari misalnya, atau di Sahih Muslim, atau di kitab-kitab lainnya. Caranya yang pertama kita klik nih ikhtiyarul majal. Nah, di sini ada keluar itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Misal kita ingin mencari di Sahih Bukhari, maka di sini kita centang Sahih Bukhari, terus diklik muwafiq, terus bahthul mutabiq. Maaf, diulangi lagi. Sahih Bukhari, muwafiq, bahthul mutabiq. Nah, la yujad, tidak ditemukan. Berarti adzana fi udhuni itu tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Coba di kitab kita coba dulu Sunan misalnya, atau di kitab Musnad. Nah, kita coba di kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Maaf, ini kita ilqa dulu yang lain. Mana tadi masanid? Musnad Ahmad bin Hanbal. Terus kita muwafiq, bahthul mutabiq.
Nah, tamul bahthu ada keluar hadis tentang adzana fi udhuni dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu berjumlah 2 hadis. Dalam kitab Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad yang mencakup kata-kata adzana fi udhuni ada 2 hadis. Itu adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina balatuhu Fatimah. Yang kedua adzana fi adhnil Hasan yaumal waladatul bisalah. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama tadi ada al-bahthu am. Nah, sesudah al-bahthu am ada juga al-bahthu an rawin. Yang poin yang keduanya, kolom yang kedua. Nah, al-bahthu an rawin ini di sini kita mencari seorang perawi yang di sana lengkap siapa saja gurunya, siapa saja muridnya, terus apa komentar ulama terhadap perawi yang sedang kita cari. Di sini di kolom al-ismu kita masukkan nama perawi yang ingin kita cari. Nah, contohnya kita ingin mencari Abu Hurairah. Langsung kita klik bahath. Nah, keluarlah nama-nama Abu Hurairah 16. Total 16. Nah, yang nomor 3 inilah yang dimaksud Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi. Nah, keluar. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Yang terkenal Abu Hurairah Ad-Dawsi. Nama lengkapnya adalah Abu Hurairah. Nah, tingkatan dia merupakan seorang sahabi merupakan seorang sahabat. Nah, baladul iqamah, dilahirkan di Yaman, terus juga ada tahun wafatnya. Nah, di bawah ini ada kata-kata adalah, terus ada syuyukh, talamid, murawiyat. Al-adalah ini merupakan komentar ulama terhadap perawi yang kita cari. Coba kita klik dulu. Nah, maka keluarlah 3 ulama yang mengomentari tentang Abu Hurairah. Yang pertama adalah Abu Hatim bin Hibban yang menyebutkan bahwa Abu Hurairah itu termasuk kepada golongan orang-orang yang thiqah. Yang kedua adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang ketiga adalah Imam al-Mizzi. Nah, ketiga ulama inilah yang merupakan ulama yang mengomentari terhadap perilaku atau terhadap sifat Abu Hurairah. Lakukan jarah wa ta'dil kepada Abu Hurairah. Nah, kita lanjut. Tadi di sini ada al-adalah merupakan komentar para ulama terhadap Abu Hurairah. Di sini ada syuyukh, guru terhadap perawi yang sedang kita cari. Nah, di sini tidak didapatkan gurunya selain yarwi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu langsung meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ada al-talamid merupakan murid-murid dari Abu Hurairah. Ada Abu Hashim bin Utbah, terus Ubay bin Ka'ab, ada Usamah bin Zaid, dan lain-lain. Total jumlah murid dari Abu Hurairah yang tercantum dalam aplikasi ini, di sini ada 60 orang. Ada 60 orang murid Abu Hurairah yang sudah tercantum di Jawami'ul Kalim. Nah, yang selanjutnya adalah al-bahthu an alimin. Yaitu kita mencari tentang ulama hadis, kita menelusuri ulama hadis yang di sini akan ada tabaqahnya, ada juga tahun wafatnya,
Terus ada juga jumlah perkataannya tentang hadis. Di sini ada kolom al-alimu, kita memasukkan nama ulama hadis. Namun kami ingin memasukkan nama Imam Ahmad bin Hanbal. Maaf. Nah, setelah kita masukkan namanya di al-alimu ini, langsung kita klik bahas. Nah, keluarlah nama-nama yang serupa. Namun kalau dilihat dari nama yang terkenalnya Ahmad bin Hanbal, terus dilihat juga dari tahun wafatnya, inilah yang merupakan Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah yang merupakan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengarang kitab Musnad. Nah, di sini ada kolom tabaqahnya yang 10, terus tahun wafatnya 241 Hijriah, dan jumlah perkataannya tentang hadis ada 1904. 1904 perkataan dalam hadis. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dengan semampu kami, sepengetahuan kami, untuk memenuhi tugas dari dosen kami dalam mata kuliah Software Hadis. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri kami pribadi sebagai fakir ilmu. Jika ada itu adalah yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.